Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, NPM 2131634. Saya kelas TK 21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik teknologi informasi ya. Oke, langsung lanjut aja. Cek. Kembali lagi, kali ini kita akan bahas tentang kode etik pengguna informasi teknologi. Ada yang tahu nggak apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Nah, untuk kalian yang belum ada tahu, kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat pedoman etika dan prinsip-prinsip perilaku yang dirancang untuk mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. Nah, tujuannya ada yang tahu nggak kalian? Tujuannya adalah untuk mempromosikan perilaku etis, keamanan, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu, kode etik ini ditujukan untuk semua individu atau profesional yang terlibat dalam penggunaan, pengembangan, dan teknologi administrasi informasi. Kode etik ini penting karena teknologi informasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yaitu tentunya kehidupan kita, termasuk privasi, keamanan, dan hak digital. Nah, di sini kita bakalan bahas risiko dan dampak negatif jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan. Sejumlah risiko dan dampak negatif dapat terjadi. Ada banyak contohnya dan beberapa contohnya meliputi salah satunya itu pelanggaran privasi data. Penggunaan data pribadi tanpa izin atau pelanggaran privasi online. Yang kedua ada keamanan informasi, yaitu penyusupan, serangan cyber, dan pencurian data yang dapat merugikan organisasi. Yang ketiga ada cyberbullying, pelecehan online, dan ancaman melalui media sosial. Yang keempat ada penyalahgunaan teknologi, yaitu penyebaran berita palsu atau hoax, diskriminasi online, dan penyebaran konten ilegal. Nah, di sini peran kode etik, yaitu kode etik pengguna informasi teknologi berperan penting dalam memitigasi risiko dan konsekuensi negatif. Kode etik mempromosikan praktik-praktik aman dan etis, yaitu mengingatkan pengguna untuk menjaga keamanan data, menghormati privasi orang lain, dan tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau merugikan. Pentingnya izin dan kepatuhan hukum mendorong pengguna untuk mendapatkan izin sebelum menggunakan data atau sumber daya yang bukan milik mereka, serta mematuhi hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran, yaitu memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan pelanggaran. Contohnya kayak misalkan kalian melapor nih, kita berhak melindungi kalian ya, si pelapor tersebut. Contoh kasusnya itu bisa kita ambil dari kasus seorang insinyur IT yang mengungkapkan kerentanan dalam sistem mereka kepada tim keamanan perusahaan. Dengan melaporkan masalah ini, ia memungkinkan perusahaan untuk mengatasi kerentanan tersebut sebelum penyerangan mengambil keuntungan darinya, gitu loh. Jadi yang bisa menyebabkan kerugian besar, tindakan ini adalah contoh bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat mencegah kerugian dan melindungi kepentingan perusahaan. Terus kita lanjut bahas ke kode etik, manfaat kode etik ya. Manfaat dari mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi termasuk keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Apa sih? Yaitu memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif melindungi reputasi yang baik.
membantu mempertahankan reputasi positif di mata rekan-rekan dan masyarakat umum. Gimana? Udah tahu? Nah, sekarang keberlanjutan bisnis, menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan perusahaan dan menjaga kelangsungan bisnis etika profesional. Membangun standar etika profesional dalam bidang teknologi informasi yang memungkinkan perkembangan yang aman gitu loh. Jadi dan keberlangsungan juga harus aman ya di saat kita melakukan kode etik itu, dengan mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi individu dan organisasi dapat berkontribusi pada penggunaan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi informasi lebih etis, aman, dan bertanggung jawab, ini membantu menciptakan lingkungan teknologi yang mendukung pertumbuhan inovasi, inovasi, dan keadilan. Jadi itulah mengapa harusnya kita menerapkan kode etik pada teknologi informasi. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.